Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sylvia Matika dengan NIM akhir 155. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis konsumsi pangan menggunakan pendekatan estimate food record. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu, di mana di sini kita mengangkat bahwa analisis konsumsi itu cukup penting untuk memahami pola makan individu maupun kelompok, sekaligus menjadi dasar dalam penilaian status gizi, perencanaan intervensi, dan evaluasi program kesehatan. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah food record, yaitu pencatatan asupan harian responden. Namun, pencatatan detail seringkali menyulitkan sehingga digunakan pendekatan estimate food record, yaitu pencatatan dengan perkiraan porsi menggunakan URT, timbangan, gambar, atau food model. Di sini responden juga mencatat cara pengolahan makanan sehingga metode ini lebih praktis namun tetap reliable dan relevan untuk survei konsumsi pangan maupun kegiatan pembelajaran. Kemudian ada tujuan sendiri. Laporan ini disusun dengan tujuan menerapkan metode estimate food record dalam pengumpulan dan analisis data konsumsi pangan. Yang kedua, menilai pola konsumsi pangan responden secara kuantitatif menggunakan data hasil survei konsumsi. Kemudian mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan survei konsumsi pangan dan menganalisis data dengan metode perkiraan porsi makan. Kemudian selanjutnya ada memberikan gambaran praktis mengenai kelebihan dan keterbatasan estimate food record dalam penilaian asupan pangan. Kemudian ada metode pengumpulan data. Data kita kumpulkan dengan metode estimate food record. Kemudian respondennya ada 17 orang dalam satu kelompok dan untuk satu orangnya lagi itu adalah individu. Dan pencatatan dilakukan 3 hari mencakup konsumsi di rumah maupun di luar rumah. Kemudian responden menuliskan jenis makanan atau minuman, bahan, cara olah, merek, harga, merek, dan tempat konsumsinya mungkin. Kemudian data diubah dari URT ke gram menggunakan tabel konsumsi pangan Indonesia atau TKPI. Selanjutnya ada zat gizi dianalisis, energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin A dan C, zat besi, zinc, kalsium, dan juga natrium. Selanjutnya, nah, berikut adalah hasil asupan dari individu NBF selama 3 hari. Berikut ada food record 1 yang dilakukan pada weekdays pada tanggal 17 September. Berikut adalah makanan yang dimakan oleh individu. Ada sereal, nasi, dan juga mie goreng. Kemudian untuk food record di hari kedua di weekdays juga pada tanggal 18 September 2025. Di sini ada makan lumpia ubi, bakmi, beef black pepper, kemudian makan sereal. Nah, untuk di hari ketiganya itu di weekend pada tanggal 20 September 2025 makan nasi kuning, somai, batagor, kemudian juga ada nasi putih. Nah, dari hasil perhitungan asupan selama 3 hari didapatkan berikut kecukupan individu NBF dan validitas Goldberg. Jadi di sini untuk individu NBF sendiri pada tingkat individu hasil analisis menunjukkan bahwa energi menginterpretasikan defisit sedang, proteinnya berlebih, lemaknya cukup adekuat, karbohidratnya defisit, vitamin A-nya kurang, vitamin C, zat besi, zinc, dan juga kalsium itu juga kurang, sedangkan natrium itu tidak melebihi. Interpretasinya adalah pola konsumsi untuk individu tersebut masih belum seimbang karena energi dan karbohidrat rendah, protein justru tinggi, dan mikronutrien masih jauh dari angka kecukupan. Kemudian, untuk menguji validitas data dilakukan perhitungan dengan metode Goldberg Cutoff, yaitu membandingkan asupan energi terhadap PMR. Hasil perhitungan menunjukkan rasio intake energi masih berada dalam batas wajar sehingga data ini valid. Nah, artinya meskipun energi individu tergolong defisit sedang, hasil ini tetap mencerminkan kondisi nyata responden dan tidak ditemukan indikasi underreporting atau overreporting yang ekstrim. Dengan demikian, data dapat digunakan sebagai gambaran konsumsi individu. Baik, selanjutnya ini adalah hasil perhitungan asupan kelompok. Untuk rata-rata hasil analisis kelompok menunjukkan bahwa energinya defisit berat, proteinnya relatif adekuat, lemaknya defisit, kemudian karbohidrat juga defisit, sedangkan untuk mikronutrien vitamin A, vitamin C, zat besi, dan juga kalsium itu kurang. Kemudian untuk natrium sendiri itu
tidak melebihi. Kemudian kondisi ini menggambarkan bahwa pada tingkat kelompok juga konsumsi pangan masih belum seimbang dengan kecenderungan kekurangan energi, karbohidrat, dan mikronutrien penting, tetap juga tidak kelebihan natrium. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan menggunakan metode estimasi Verkor ditemukan bahwa per tingkat individu asupan energi masih defisit sedang, sedangkan protein itu berlebih, lemak cukup, karbohidrat defisit, serta sebagian besar mikronutrien tergolong kurang. Sementara itu, pada tingkat kelompok, rata-rata asupan energi mengalami defisit berat, protein relatif adekuat, lemak defisit, dan karbohidrat juga kurang. Mikronutrien seperti vitamin A, vitamin C, zat besi, dan juga kalsium juga menunjukkan defisit. Sedangkan untuk zinc mendekati adekuat dan natrium cenderung sebenarnya ada kesalahan penulisan. Jadi natrium itu tidak melebihi kebutuhan. Hasil ini juga menggambarkan bahwa pola konsumsi baik individu maupun kelompok masih belum seimbang dengan kecenderungan belum seimbang. Oleh karena itu perlu diperbaikan pola makan untuk mencapai pemenuhan gizi yang lebih optimal sesuai pedoman gizi seimbang. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan adalah untuk meningkatkan konsumsi makanan sumber energi dan karbohidrat kompleks agar kebutuhan energi dan karbohidrat tercapai. Kemudian menambahkan porsi sayur dan buah setiap hari untuk meningkatkan asupan vitamin A, vitamin C, dan mineral penting. Yang ketiga, mengonsumsi sumber protein hewani dan nabati secara seimbang tanpa berlebihan dengan memperhatikan variasi menu harian, menambah pangan tinggi kalsium dan zat besi, dan yang terakhir, mengurangi konsumsi makanan tinggi natrium seperti makanan instan, makanan cepat saji, dan mungkin kerupuk yang banyak menyerap minyak, kemudian agar tetap dalam batas aman kebutuhan harian. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan selama penyampaian presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.